Ibu. Ngapain? Biasa nih, tadi aku dapat chatting dari temanku. Temanku katanya masuk rehab karena narkoba. Aduh. Iya, makanya kasihan banget. Terus sekarang dia udah masuk rehab? Belum, nggak tahu. Masih katanya masih mau jalan persiapan gitu Oh, sih. udah lama dia pakai? Saya nggak tahu ya Bu ya. Cuma pengen tahu itu kenapa ya mereka kok bisa. Dia temanku, teman dekatku, tapi kok tiba-tiba pakai narkoba. Nggak nyangka gitu ya? Nggak nyangka. Oh, kebetulan banget. Ini siang nih, kamu mau makan nih sama Iya. om aku. Nah kebetulan ahli banget bidang kayak gini. Mau aku kenalin nggak? Mau Bu, Sekarang kita boleh makan. deh. Aku udah pengen bawa tahu. makan siangnya. Wah, makasih. Oh, mau ikut nggak? Itu termasuk punya saya juga. Tadinya sih sebenarnya nih bonus ya, aku makannya kan 2 kan. Jadi buat Mas Jamal ya udah deh 1. Oke, siap. Mau ikutan? Boleh deh. Yuk. Ayo, oke. Aku kenalin ya. Oke. Assalamualaikum. Oma. Jadi kita makan siang? Oh, makan siang. Oke, Pas banget aku ada temen yang mau aku ajakin makan siang bareng. Oh, Boleh kenalin dulu. Oke. Mas Jamal, Ibu. Ini oma yang aku ceritain. Oh iya. Oke, boleh, duduk boleh. dulu, duduk dulu. Siap. Sini mau makan, kita udah janjian kan. Ini ada makan yang aku ceritain kemarin. Nah di depan ada yang salah. oh gitu. Nggak tahu kenapa, aku sedih banget. Aku tanyain. Katanya ada masalah, katanya temennya itu kena narkoba loh. Oh iya? Makanya aku bilang, tadi bingung tuh kenapa bisa. Terus narkobanya itu, terus nanti harus diapain, di penjara apa di rehab. Iya. Kebetulan banget kan, kita mau Gitu. kita mau makan siang kan, ya udah. Akhirnya aku taruh dulu ya. Akhirnya ya udah aku ajak aja ke sini gitu pas kita mau makan siang. Oke, boleh. Boleh, Bu. Oke, Mas Jamal gimana? Iya Ibu, jadi ceritanya tuh temanku lagi tadi tuh teman dekat. Infonya dia masuk rehab atau kena narkoba gitu. Oh, dia pakai narkoba. Iya, makin sebenarnya apa namanya? Kok bisa sih Bu orang-orang itu makanya bukan kan saya teman dekat ya yang tahu gitu kegiatannya. Tapi mereka kok bisa sih masuk dalam dunia narkoba itu? Nah, itu. Awalnya gimana ya Bu ya? Biasanya Ibu kira-kira. Sambil makan, Oh, bisa iya. makan. Oh, iya. Saya kan kesini mau Sudah jam makan. siang ini ya, harus kita makan. Saya kan dulu. kesini mau makan. Oke. Oke. Sambil ya. Terima kasih. Iya, Ma. Oke. Ini enak banget Tom, yang aku ceritain kemarin itu. Oh, gitu. Punya teman aku. Di mana sih ini? Ada di kantin UBS. Oh, kantin murah UBS. meriah. Cicip dulu ya, cicip dulu ya. Sebelum kita ngobrol Oke, masalah oke, narkoba, oke. kita cicip Baik, dulu Bu. nih. Ini cucok loh ini. Apa ini ya? Cucok bani. Karena kan enak ngobrol kalau sambil makan loh ya. Energinya nanti habis kalau nggak sambil makan. Enak. Ibu gimana ya itu Bu ya? Oke. Kalau orang bisa makan narkoba itu kenapa ya biasanya kebanyakan ya Bu ya? Biasanya sih kalau ya ini ya remaja-remaja kita sekarang ini memang untuk usia produktif itu kan 15 sampai dengan 64 tahun. Biasanya mereka itu menggunakan narkoba itu salah satunya itu kepingin tahu, coba-coba. Nah, kemudian akhirnya bergaul dengan lingkungan yang salah juga. Kemudian ada juga faktor penyebabnya itu dari broken home atau broken heart, sehingga Patah hati bisa juga. Oh, Bu. bisa Karena mempengaruhi sekali itu terhadap penyalahgunaan narkoba. Pertama patah hati dukun bertindak nggak pakai narkoba. Ini kita pakai narkoba nih anak-anak sekarang ini kan Ngeri ya. nggak pakai narkoba itu nggak keren, nggak gaul itu nggak keren. Oh, gitu. Nah jadi kalau sekarang ini memang yang perlu kita perhatikan bersama ya berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja kita ini, memang ya itulah salah satunya mereka pengen tahu, coba-coba, kemudian akhirnya terjerumus jadi ketergantungan narkoba. Nah kebetulan saudara yang kemarin itu pakai narkoba jenis apa dia? Aduh, saya nggak tahu jenis-jenisnya kayak mana. Cuma emang biasanya emang ada Biasanya itu jenisnya? ada ganja, kemudian ada sabu, kemudian ada kalau yang sekarang di lingkungan remaja kita ini kan sabu biasanya. Nah itu biasanya kalau mereka pakai itu bersama-sama dengan teman-temannya gitu. Nah ini yang perlu kita ini ya sikapi bahwa yang namanya korban penyalahguna itu sebenarnya memang tidak harus dipenjara ya, apalagi sebagaimana diatur dalam undang-undang ya jelas itu kalau pengguna korban penyalahguna itu wajib direhab gitu. Tau nggak sih kenapa jago banget?
Itu. Beliau ini profesor. Baru dikukuhin nih ceritanya. Promosi nih. Aja nih Mau promosi sendiri kan. Terus emang pusat studinya kajiannya narkoba. Jadi emang udah narkoba udah paham semuanya, udah pernah cicip. Udah pernah dicicip semua, udah tahu gimana. Ibu pernah nyicip narkoba? Saya nggak nyicip, tapi meneliti. Oh gitu. Mempelajari. Tapi biasanya kalau meneliti dan mempelajari kan nyoba dulu. Bukan saya yang nyoba, tetapi gitu. kerabat. Oh, Jadi salah gitu. satu memang kenapa saya fokusnya ada di kajian narkoba. Salah satu bentuk keprihatinan saya ya sebagai akademisi, sebagai keluarga yang melihat banyak sekali penyalahguna narkoba itu di lingkungan terdekat kita. Tetapi memang kalau kita lihat bagaimana sistem peredaran gelap narkoba di lingkungan remaja, di dunia kampus, itu memang secara masif sudah luar biasa, tidak ada lagi yang tidak tersentuh. Jadi kalau memang kita bicara tentang penyalahgunaan narkoba ini, itu sangat luar biasa. Apalagi ya yang saudaranya Pak Jamal itu mungkin bisa kita ini dulu, kita coba untuk asesmen ke BNN dulu. Apakah dia bisa direhabilitasi? Karena rehabilitasi itu kan berdasarkan undang-undang itu ada dua. Ada rehabilitasi medis, ada rehabilitasi sosial. Nah, rehabilitasi medis itu sendiri itu ada dua cara. Ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Nah, nanti setelah hasil asesmen nanti akan ditentukan gitu. Nah, kebetulan kita di pusat studi juga kemarin ikut program Matching Fund 2022. Di keren tuh nggak Matching Fund tuh ya. Dutanya banyak, satu nasional ya. Jadi inventor, jadi inovasi, dan harus kalau nggak salah ya Oma, di Matching Fund ini kan harus ada hasil ya, harus ada produk, ada luaran bahasanya tuh. Kita kagak ngerti ya. Nah, ini sedikit paham lagi banget nih. Ini saya kasih informasi. Ini kita dari pusat studi ada buku saku. Buku saku ini ada. Bisa Pak Jamal bisa lihat juga, nanti bisa kita bahwa di buku saku ini menceritakan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan rehabilitasi. Nah, tetapi di sini yang kita tulis pada tahun 2022 kemarin di program Matching Fund, kita bicara tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi tapi rawat jalan gitu. Nah, sementara yang rawat inap nanti itu berdasarkan hasil asesmen bisa datang ke Lokareha. Oh gitu. Nah, nanti akan dirujuk oleh BNN. Yang megang buku ini siapa Oma? Ini semua IPWL ya, semua IPWL yang ada di Provinsi Lampung, kota kabupaten. Atau Mas Jamal tahu IPWL nggak? Nah, institusi penerima wajib lapor. Kita semua ada yang tahu. Jadi institusi penerima wajib lapor, Pak Jamal bisa dilihat coba di dalamnya itu ada beberapa. Atau nggak pada makan? Saya malah lapar. Ya. Sini niatnya makan sambil makan atau Kita cerita dulu isinya ini dulu. Oh ya, penting, Ya. penting. Jadi di dalam buku ini ada 61 IPWL yang menjelaskan di mana tempat kita, di situ ada disiapkan IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Kemudian di sini di buku saku ini ada bimbingan teknis untuk melaksanakan rehabilitasi oleh IPWL gitu. Nah, IPWL itu sendiri sebenarnya sambil makan ya. Iya. IPWL itu sendiri sebenarnya ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Oh, jadi sebenarnya ada parameternya, nggak bisa sembarangan. Tidak bisa semua jadi IPWL. Institusi penerima wajib lapor itu dia klinik pratama, puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Oh, nggak sama puskes sama klinik. Nggak jadi bisa. IPWL jadinya. Di Provinsi Lampung ini hanya 61 dan itu pun tidak semua bisa melaksanakan rehabilitasi rawat inap. Hanya ada yang rawat jalan. Gitu. Nah, nanti mungkin keluarga Pak Jamal bisa kita rujuk ke BNN untuk coba asesmen sejauh mana dia ketergantungannya. Oh gitu. Jadi sebelum dibawa ke ini dulu kan baru ketahuan Bu ceritanya. Baru ketangkap gitu ceritanya. Ya mungkin Ketangkap gitu ya. Kalau ketangkap itu nanti emang di penjara ya Bu atau gimana? Enggak. Kalau dia korban penyalahguna, dia direhab karena sebagaimana amanat undang-undang pasal 54, korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi. Tapi kalau dia klasifikasinya sudah pengedar, kemudian yang memproduksi, kurir pula, kelasnya kelas internasional, itu udah nggak ada ampun sampai dengan hukuman mati. Oh gitu. Jadi kalau hanya menggunakan dia direhab.
Ya. Gitu ya. Tapi kalau seandainya dia pengedar, penjual, Kurir. Nah, itu sudah tidak ada ampun, apalagi kelasnya kelas internasional. Karena narkoba ini extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, terorganisir, kemudian sudah merambah ke semua lini kehidupan masyarakat, baik remaja, orang dewasa, mau status sosialnya apa, semua sudah terpapar narkoba. Nggak ada lagi tempat-tempat yang bebas dari paparan narkoba. Makanya tadi Mas Jamal tuh bilang nggak nyangka aja saudaranya itu tuh yang nggak nyangka kalau kita dia bakal make gitu kan. Memang kan yang makan narkoba itu kita nggak kelihatan ya Oma. Gitu dia bener-bener nggak nyangka, orang biasanya alim, nggak nyangka deh gitu kita. Tapi biasanya penyalahgunaan narkoba itu pasti ada perubahan perilaku. Kelihatan ya Oma, signifikan dari secara fisik, dari secara perilaku, kemudian kegiatan sehari-hari. Males biasanya mau mandi, males berkomunikasi. Ada perubahan nggak saudaranya? Coba nanti tanya sama keluarganya. Banyak sekali perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan perilaku bagi pecandu narkoba. Jadi kelihatan jelas berarti ya kalau badannya secara fisik ya terlihat pasti dia, kalau misalnya tergantung jenis penggunaannya. Karena kalau penggunaan narkoba jenisnya sabu itu dia smart, yang tadinya nggak mau ngomong jadi mau ngomong. Oh gitu? Iya. Kayak doping ya? Iya sih. Jadi banyak sekali kesalahan persepsi terhadap si pengguna narkoba itu ya. Padahal secara fisik dan fisikis itu pasti akan terganggu. Pola hidupnya pasti terganggu. Secara ekonomi pasti terganggu. Nah, jadi kita memang ya perlu sama-sama mengawasi ya, PR kita bersama untuk bagaimana caranya berkontribusi. Oh ya, tadi ada sedikit yang lupa. Apa? Bahwa rehabilitasi itu ada 3 jaminan. Gratis, kemudian tidak dikriminalkan, dan identitas dirahasiakan. Oh, jadi aman banget. Aman ya? kalau untuk rehabilitasi. Nah, inilah buku saku yang kita buat kemarin bekerja sama dengan BNN Provinsi Lampung dan juga didistribusikan kepada 61 IPWL, kemudian puskesmas, rumah sakit, dan juga perpustakaan baik provinsi maupun stop. Iya, Mereka punya. sudah kita kasih semua. Gitu. Ada yang penasaran soalnya? Apa sih? Kan gini, kan ini banyak banget nih banyak pakai narkoba tuh semua kalangan ya. Emang narkoba murah mah? Nah itu dia. Masalahnya sebenarnya narkoba itu mahal. Hanya saja mereka mensiasatinya dengan paket-paket murah. Ada paketannya ya? Iya. Kalau bahasa keren itu pahe. Paket hemat. Paket hem. Oh gitu, ada paket yang Pertama gratis, selanjutnya bayar. Ya, jadi dikasih dulu gratis, kemudian setelah gratis 2-3 kali harus bayar. Gitu. Oh, udah bener kayak semua orang gitu. Maksudnya kan ya udah bentar ada yang narkoba, bentar bahkan maaf ini dari kalangan yang berada, dari orang yang semua kalangan tidak ada yang tidak terpapar. Berarti itu kan mudah ya Oma dapat narkoba itu kok sebenarnya gampang begini banget gitu. Mereka membuat satu komunitas, membuat satu perkumpulan sehingga mereka itu membuat jaringan. Nah, tapi sebenarnya bagaimana pencegahan narkoba itu sendiri sebenarnya mudah ya, tergantung individunya gitu loh. Karena gini, kalau ya ini prinsip ekonomi, kalau tidak ada yang membutuhkan ya demand, nggak akan ada yang supply. Betul sih. Gitu loh, antara supply dengan demand. Nah, tetapi pada prinsipnya kalau kita bicara narkoba itu sendiri ya, tadi kan dibilang tuh profesor aja ada yang pakai, dewan aja ada yang pakai, pejabat-pejabat lain aja banyak yang pakai ya, bahkan pengangguran juga apalagi gitu loh. Nah, tapi pada prinsipnya ketika kita bicara tentang narkoba itu seksi banget loh. Dari sisi-sisi yang lain bisa kita kupas tuntas, apalagi kaitannya dengan kita sebagai akademisi. Kan cocok nggak? Cocok banget kan ketemu di sini kan? Pas nggak ketemunya? Pas banget emang. Memang jadi ya Oma, banyak banget teman-temanku sih yang nggak tahu juga tuh. Mereka itu kayak kok bisa gini nggak ketahuan? Maksudnya gini, apakah narkoba itu ada butuh waktu yang lama dulu baru ketahuan? Atau emang dia kayak
emang sih aku punya temen itu yang dia tuh biasa banget gitu kalau kuliah ya, zaman aku kuliah dulu. Jadi gini, dia tuh di belakang tuh diem kayak tidur gitu Oma. Pas dosennya nanya, nyuruh ada yang nanya gitu atau ada dikasih pertanyaan, dia langsung bisa ngomong karena dia tidur. Nah kita tadi nggak tahu tuh kalau dia pakai kan sampai tutut sampai lama. Nah sampai kita sampai tapi nggak ketangkep ya, mohon maaf ya BNN ya, ini nggak ketangkep. Selamat sampai sekarang, nggak usah sebut namanya. Sampai lulus, direhab Bu. sampai lulus gitu sampai selesai, jadi nggak sampai bertahun-tahun gitu lama baru ketahuan sama kami teman-teman dan saudara-saudara dan keluarganya kalau dia make gitu. Sebenarnya pengguna narkoba itu tidak jangka panjang aja sudah kelihatan. Iya. Dari sisi fisik, makanya saya bilang tadi kalau misalnya ganja, perubahan fisiknya itu jelas kelihatan. Matanya merah, nggak lucu ketawa, kemudian kalau diajak ngobrol nggak nyambung. Jadi kalau misalnya kita diajak berkomunikasi dan lain sebagainya itu ada perubahan-perubahan sikap yang memang yang terlihat sekali gitu loh. Sambil diminum yuk, saya pengen minum deh. Jadi itu di dalam buku ini ada 61 IPWN. Kemudian kita pernah terapi musik. Tapi musik buat untuk melaksanakan narkoba, rehabilitasi. Oh gitu, pakai musik dia? Iya, ini terapisnya. Oh gitu.